Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Nafasufa Salsabila. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang perkawinan di bawah umur. Mulai dari penjelasan, identifikasi masalah, dasar hukum yang mengaturnya, analisis hukum, serta kesimpulannya. Perkawinan di bawah umur masih menjadi fenomena yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Perkawinan ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia minimal sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penyebabnya cukup beragam, seperti faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, adat atau budaya, pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar nikah, serta dorongan dari keluarga agar anak segera menikah. Fenomena ini menimbulkan dampak dari sisi kesehatan. Perempuan yang menikah pada usia terlalu muda memiliki resiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. Dari sisi pendidikan, banyak anak yang akhirnya putus sekolah sehingga kesempatan untuk memperoleh masa depan yang lebih baik menjadi berkurang. Selain itu, secara psikologis, mereka yang seringkali belum memiliki kesiapan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga sehingga berpotensi menimbulkan konflik bahkan perceraian. Masalah hukum yang muncul adalah apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat usia yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, sering ditemukan praktik pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan atau bahkan perkawinan yang tidak dilakukan secara tercatat atau nikah siri. Untuk menghindari ketentuan usia, kondisi ini dapat mengurangi perlindungan hukum bagi istri dan anak apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Dasar hukum mengenai perkawinan di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam pasal 7 ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Apabila terdapat alasan yang sangat mendesak, orang tua dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan sesuai dengan pasal 7 ayat 1. Selain itu, ketentuan ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, serta tumbuh dan berkembang secara optimal. Menurut saya, penetapan batas usia minimal perkawinan merupakan langkah yang tepat karena bertujuan melindungi hak-hak anak. Perkawinan juga bukan hanya persoalan sah menurut agama, tetapi juga harus mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan sosial. Dengan adanya batas usia minimal, diharapkan pasangan yang menikah yang memiliki kematangan yang cukup untuk membangun keluarga yang harmonis. Dispensasi kawin memang diperbolehkan, tetapi undang-undang seharusnya menjadi jalan terakhir dan hanya diberikan dalam keadaan yang benar-benar terdesak. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi psikologis, kesehatan, pendidikan, dan dampak jangka panjang. Dengan demikian, dispensasi tidak boleh diberikan secara mudah tanpa pertimbangan yang matang. Menurut saya, pencegahan perkawinan di bawah umur tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, sekolah, keluarga, tokoh agama, dan masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, reproduksi, serta kesiapan membangun rumah tangga. Orang tua juga memiliki peran penting dalam membimbing anak agar tidak terburu-buru menikah hanya karena terkena tekanan ekonomi, budaya, atau faktor lainnya. Kesimpulan, perkawinan di bawah umur merupakan permasalahan yang memiliki dampak besar terhadap masa depan anak, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun kehidupan keluarga.
Oleh karena itu, ketentuan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 harus dipatuhi dan memberikan perlindungan hukum kepada anak. Dispensasi hendaknya benar-benar menjadi pengecualian, bukan kebiasaan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah meningkatkan sosialisasi mengenai aturan usia perkawinan kepada masyarakat, memperkuat pendidikan bagi anak dan remaja, memberikan pendampingan kepada keluarga yang menghadapi permasalahan ekonomi, serta memperketat pemberian dispensasi kawin agar benar-benar sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Demikian, inilah yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.